Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Doa saya dan kerinduan saya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tentunya supaya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, ya, memuliakan nama Bapa kita di surga. Karena Bapak Ibu dan teman-teman semua telah menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, haleluya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin yang menjadi pendeta luar biasa, yaitu Bapak Risuli Lubis, ya, seorang yang dahulunya sangat preman, ya, sangat kriminal karena bergerak dalam dunia hitam dan hidup dalam kekelaman, ya. Beliau bolak-balik masuk penjara dan akhirnya beliau ingin dibunuh Tuhan karena beliau merokok, ya. Beliau sendiri yang menantang Tuhan. Tuhan, kalau saya merokok lagi, coba cabut nyawa saya. Luar biasa sekali kesaksiannya. Nah, marilah kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya Sibisi di podcast Menembus Waktu. Ada kalanya hidup ini terasa seperti padang gurun, kering, sepi, dan penuh ketidakpastian. Mungkin saat ini Anda sedang mendengarkan podcast ini, sedang membawa beban yang teramat berat, atau air mata yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Namun ketahuilah, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan. Hari ini kita sangat diberkati karena hari ini telah hadir Bapak Pendeta Risuli Lubis. Terima kasih Pak, sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Di tengah-tengah kesibukan Bapak bersedia hadir. Pak, Bapak ini kan sudah melayani Tuhan cukup lama juga Pak ya. Nah, nanti kita akan banyak bicara tentang pelayanan Bapak Pak. Tapi bisa nggak Bapak cerita tentang masa kecil Bapak, seperti apa sih Pak perjalanan hidup iman Bapak dari mulai kecil Pak? Ya, jadi masa kecil saya dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Islam dan ayah juga agamanya Islam. Bapak jadi bukan dari keluarga Kristen ya? Bukan dari keluarga Kristen. Saya lahir di kisaran tepatnya Bunut, Sumatera Utara. Oh iya. Ya, jadi saya dibesarkan itu dengan ajaran ya berkaitan semuanya dengan agama Islam. Tapi setelah saya selesai sekolah SMA Muhammadiyah, saya merantau ke Jakarta. Kurang lebih waktu itu umur 18 tahun. Oh, jadi Bapak masa kecil sampai SMA di sana ya, Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Iya. Umur 18 tahun, saya ke Jakarta, merantau dengan tujuan supaya saya sukses berhasil. Ternyata setelah di Jakarta tidak ada pekerjaan, ya, tidak bisa dapat pekerjaan. Akhirnya saya harus mengikuti mereka-mereka yang bekerjanya preman lah ya, 365, 363, 362, artinya merampok lah. Iya, iya. Bapak mengalami itu ya? Iya, iya. Nah, terus gimana Pak? Jadi waktu itu tahun 95 atau 90 berapa begitu, lupa saya tahunnya. Ya, itu saya ingat betul Citraland itu masih hutan, terus itu belum ada jembatan layang. Di situ ada namanya Pakter Sigura-gura atau Saroha. Oh. Ya, jadi di sanalah saya berjumpa dengan teman-teman saya di sana. Akhirnya kami ya setiap hari, boleh katakan setiap hari lah, cara cari uangnya itu
365 atau Iya, perampok. Iya. Begitu. Preman juga ya Pak ya? Ya, ya. Jadi ada pepatah mengatakan sepintar-pintar tupai melompat sekali-kali jatuh juga. Ya, jadi saya ketangkap polisi, dihukum 2 tahun bebas, beberapa bulan di luar, masuk lagi, ya keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Wah, udah seperti itu Bapak. Iya. Singkat ceritanya setelah 5 kali saya masuk pengadilan meja hijau, Iya. ya masuk penjara, dan jam 2 pagi waktu itu saya boleh dikatakan tidak tidur sebenarnya, lagi golek-golekan begitu di penjara, dan saya mendengar nyanyian gini, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi Siapa yang menyanyi Pak? nggak ada orang, Pak. Semua yang di kamar itu tidur semua. Ada 20 orang, nggak Tapi Bapak mendengar nyanyian itu. mendengar. Oh. Dan saya bangun. Iya, Dan waktu saya Tapi nggak ada bangun, yang nyanyi ya? nggak ada yang nyanyi. Oh. Waktu saya bangun pun saya dengar. Oh, iya. Jadi saya waktu sekolah di madrasah sampai ke SMA Muhammadiyah itu saya tahu betul lagu itu pasti lagu orang Kristen begitu. Iya. Mm. Ya. Jadi disitulah saya katakan, Yesus kalau kau memang Tuhan, rubah hidup saya. Gitu. Jadi dulu di lembaga juga saya ya pakai ganja, Iya. terus narkoba, ya, Ya udah rusak lah hidup Iya. Bapak ya sebenarnya ya. ya, walaupun di dalam. Ya, walaupun di dalam. Di dalam. Jadi kita itu kalau orang yang sudah namanya kalau di dalam itu brengos ya. Iya. Brengos itu yang sudah riselipis berulang kali masuk, Iya. pergaulan udah luas. Jadi di dalam itu ya nggak ada kesulitan kalau masalah uang, masalah untuk dapatkan barang-barang seperti Iya. itu tuh nggak sulit lah. Iya. Ya, bahkan makan pun kita nggak makan cadongan lagi. Iya. Kita udah beli makanan yang dari luar. Iya. Jadi waktu itu saya bilang, Yesus, rubah hidup saya. Kalau kau memang Tuhan. Jadi saya bilang kalau saya merokok besok, coba cabut nyawa saya. Oh. Kan? Karena waktu itu saya merokok bisa 4 bungkus. Oh. Iya. Iya. Jadi besok selesai makan itu saya di sini masem kalau orang biasa merokok. Iya. Ya, saya beli rokok karena di penjara juga ada jualan. Iya. Saya beli rokok, pas saya mau pasang itu korek api, saya dengar suara aku cabut nyawa. No. Langsung saya merinding Iya. gitu. Karena selama saya Islam saya tidak pernah mendengar suara seperti itu. Iya. Singkat ceritanya, ya saya bilang Yesus, rubah saya. Puji Tuhan mulai saat itu saya menjadi pengikut Yesus. Iya. Begitu. Jadi Bapak mengenal Tuhan Yesus bukan melalui hamba Tuhan, bukan melalui orang lain ya Pak ya, tapi pengalaman pribadi Bapak berjumpa dengan Tuhan Yesus tuh lewat mendengar suara pujian ya. Ya. Di dalam penjara itu ya. Wah, luar biasa Pak. Nah, selanjutnya setelah Bapak mau bertobat ya, mengenal Tuhan Yesus, Ya. langkah Bapak selanjutnya apa Pak? Bapak kan masih dalam penjara saat itu ya. Langkah saya hanya bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya tidak hanya mau sekedar pindah agama, Iya. tapi saya mau menjadi pengikutmu, melayani Tuhan supaya keluarga saya semua diselamatkan. Iya. Jadi awal mulanya ya ketika saya bebas itu ini viral di keluarga saya khususnya. Saya sudah jadi Kristen lah, bahasa umumnya begitu. Keluarga saya semua
membenci saya. Oh. Ya, tapi saya puasa, dua puasa. 7 tahun kemudian, ibu saya juga lagi sholat dijumpai Yesus. Oh, 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian. Akhirnya ibu saya percaya Yesus, ayah saya percaya Yesus, adik saya yang selalu bilang saya udah gila, juga ikut gila. Percaya Yesus. Luar biasa ya, satu keluarga, satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan juga ya Pak ya. Kisah Rasul 16:31 kan. Jawab Yesus, jawabnya percayalah kepada Yesus kau selamat dan seserumahmu diselamatkan. Jadi sekeluarga kami sekarang semuanya udah 50 plus 1 sudah ikut Yesus. Wah, luar biasa, Ya. luar biasa. Ya, yang tadi bilang gila-gila jadi gila juga. Gila. Jadi gila. Nah, kemudian ketika Bapak keluar penjara, Bapak apa yang pertama kali Bapak lakukan, Pak, untuk melayani Tuhan? Apakah Bapak langsung masuk belajar tentang Alkitab, ataukah Bapak melayani di gereja dulu, atau apa yang Bapak lakukan setelah keluar dari penjara itu, Pak? Setelah keluar dari penjara, yang saya lakukan adalah langsung menginjil. Karena saya sudah punya pengalaman. Pengalaman yang saya dapatkan dari penjara itu, perjumpaan saya dengan Yesus, hanya itu yang saya ceritakan. Jadi Bapak banyak bersaksi ya? Banyak bersaksi, dari terminal ke terminal, dari bis ke bis, dari kereta ke kereta. Saya bersaksi apa yang saya alami bersama Yesus. Bahkan pernah saya diludahin. Ya, waktu saya bersaksi. Jadi yang saya lakukan hanya menceritakan apa yang saya alami bersama Yesus, begitu Pak. Walaupun banyak yang mencemooh, banyak meludahi Bapak, ya. Nah, kemudian Bapak kan sekarang menjadi seorang pendeta. Bagaimana perjalanan hidup Bapak tuh Pak selanjutnya? Setelah banyak bersaksi, apakah Bapak terus masuk ke suatu gereja atau bagaimana Pak? Ya, jadi waktu saya ada di Terminal Grogol pada waktu itu kurang lebih tahun 1996 akhir lah ya. Jadi saya dijumpain oleh nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua ini umurnya mungkin sekitar 75 tahun. Jadi dia bilang, kamu mau nggak sekolah? Sekolah apa? Sekolah Alkitab. Apa itu sekolah teologi ya? Dia bilang. Saya bilang, ini gembel ketemu gembel suruh sekolah. Karena nenek-nenek ini pakainya compang-camping, rambutnya acak-acakan, pakai sendal jepit. Dia bilang, wah ini brosurnya. Intinya saya terima saja brosur itu. Saya terima brosur itu, terus saya dikasih uang 20.000. Pada waktu itu dari Jakarta ke Surabaya ongkos masih 12.000. Saya masih ingat naik keretanya tuh bunyinya gini, mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Ya. Kalau sekarang kereta beda, sukses. Harus sekolahnya di Surabaya? Karena memang direkomendasikan di Surabaya. Jadi setelah selesai saya sekolah di sana, terus saya memberitakan Injil sampai ke pedalaman-pedalaman. Bahkan saya selama 3 tahun terus di pedalaman, mulai dari Sorong, dari Manokwari, itu berpindah-pindah. Lebih ke misi ya Pak ya, Bapak ya, pelayanan misi ya. Misi, betul. Lebih ke misi. Kenapa Bapak mengambil pelayanan itu Pak? Maksudnya komisi bukan Bapak misalnya membangun jemaat di kota besar, atau apakah memang panggilan Bapak itu? Ya, jadi begini, waktu itu kan kita
di sekolah teologi itu ada yang diutus. Oh. Kalau dia diutus itu dikasih transport dan juga sudah ada yang menerima gereja lokal Gereja di lokal. tempat Iya. di mana diutus. Iya, iya. Tapi saya memilih tidak. Saya bilang saya tanya Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan perlihatkan ke saya itu Irian Jaya. Dulu namanya Irian Iya, Jaya. sebelum Papua ya. Jadi terus saya bilang Tuhan Yesus gimana saya mau ke sana? Ya karena kan harus pakai dana. Iya. Singkat ceritanya besok saya ketemu seorang ibu. Ibu ini baru kenal beberapa minggu. Dia bilang saya lagi doa. Ya dulu kan saya dipanggil nama saja kan. Iya. Ya saya lagi doa. Lubis Tuhan suruh kasih ini. Oh. Ya, terus ibu itu pergi, saya lihat uang itu 400.000. Oh. Langsung saya itu ke apa namanya itu ya, ke pelabuhan, pelabuhan Tanjung Perak kalau saya nggak salah. Iya, namanya, iya. Di Surabaya. Surabaya ya. Ya. Waktu itu tiket masih sekitar 300.000 berapa. Iya. Naik Dobon Solo. Oh, iya. Jadi kapal laut tuh ya. Kapal laut sampai Sorong itu mungkin 5 hari, 5 hari 5 malam. Iya, iya. Ya, jadi singkat ceritanya saya sampai Sorong, saya nggak ada kenal orang di Sorong pendeta. Waktu itu saya naik angkot Wah. di mobil, Iya. diangkot, terus ada saya lihat ibu-ibu di sebelah kiri saya layani, saya cerita tentang Yesus. Iya. Dia bilang mohon maaf saya Islam. Oh iya. Terus yang kanan saya injil lagi. Terus yang kanan saya bilang, Pak, saya ini pendeta kata. Iya. Wah, kaget saya kan, saya pendeta. Singkat ceritanya, diajak saya ke tempat dia. Saya ingat itu gerejanya apa, Sidang Jemaat Allah kalau Iya. nggak salah ya. Jadi dibawa ke tempat dia. Jadi langsung saya dikasih khotbah waktu itu. Iya. Ya memang ya orang di Irian Jaya ini atau di Papua ini itu kalau dengar-dengar kesaksian begitu senang. Iya, iya. Ya, akhirnya saya dipertemukan kepada majelis daerahnya. Kita buat KKR di sana. Jadi 9 gereja bersatu. KKR itu selama 21 hari berturut-turut. Iya. Nah, disitulah saya selama 21 hari berturut-turut. Sampai akhirnya itu hari kelima hampir saya sudah tidak ada suara lagi. Wah. Iya. Padahal masih banyak yang minta. Terus bilang saya percaya. Ya, akhirnya Tuhan pulihkan. Selesai sampai 21 hari. Woi, luar biasa nih Pak. Nah, kemudian Bapak terus ya mengikuti perjalanan misi lah ya, panggilannya itu ya. Betul. Mau Pak, di tengah-tengah pelayanan Bapak yang luar biasa ke daerah-daerah pelayanan misi Pak, ada nggak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar menguji iman Bapak lah. Kan jalan nggak selalu rata nih Pak, pasti ya. Pasti ada padang gurune juga Pak. Iya. Bisa Jadi ceritakan Pak. Jadi saya walaupun orang katakan itu di misi, tapi saya tidak dinaungi oleh yayasan dan lembaga. Ya, Bapak sendiri ya, sendiri. Nah, ini ada kisah yang menarik. Waktu itu ada teman yang mau ikut juga bersama saya. Kami pelayanan di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat waktu itu belum seperti ini. Jadi dari itu masih hutan, semua hutan. Sekarang sudah jadi kabupaten. Ya. Jadi waktu itu teman saya ini tiba-tiba muntah darah. Muntah darah. Akhirnya tidak tertolong lagi. Lewat, meninggal dunia. Tapi puji Tuhan, saya selamat. Ya, saya tahu itu serangan roh jahat. Jadi waktu itu di sana ada orang yang lumpuh sudah cukup lama. Terus
Tuhan suruh saya ke sana. Iya. Dan waktu itu berkumpullah warga di situ. Dan puji Tuhan, ini yang lumpuh ini sembuh. No. Sembuh. Dan berita ini jadi viral. Iya. Sehingga para dukun-dukun juga, dukun-dukun di sana minta didoakan. Oh. Ya, tapi waktu didoakan saya tanya mau terima Yesus. Enggak, yang penting edo-edo. Edo-edo itu apa bahasa sana artinya baik-baik. Iya. Jadi maksudnya dia bukan mau ikut Yesus, tapi dia mau didoakan Iya, gitu, supaya hidupnya baik-baik, sehat-sehat. Iya. Ya saya doakan. Nah, itulah tantangan yang paling teringat di pikiran saya. Selain dengan tantangan kehidupan, masalah biaya untuk misi waktu itu. Iya, tapi kan sekarang pelayanan Bapak juga banyak di KKR ya Pak ya, dan kesembuhan ilahi ya. Nah, Bapak kan mendapatkan karunia ini Pak. Bapak merasa bahwa memang Tuhan panggil Bapak untuk pelayanan ini kah Pak? Iya, betul. Jadi sudah semenjak saya ikut Tuhan Yesus itu memang tanda-tanda itu sudah ada. Tapi saya belum fokus. Belum fokus. Iya. Jadi fokusnya ke rumah kesembuhan ini baru berjalan 2 tahun ini. Ya, selama 2 tahun lebih ini memang kita sering diundang KKR di lapangan. Iya. Ya, lapangan Tikala, lapangan Skadau, lapangan bola lah. Yang hadir mungkin puluhan ribu ya Pak ya? Ya, betul. Wah, luar biasa. Nah Pak, kan di tengah-tengah KKR, kesibukan Bapak ke sana, ke sini, diundang gitu loh Pak. Nah, bagaimana Bapak tetap menjaga api dan hubungan dengan Tuhan Pak? Pasti kan sibuk nih Pak. Nah, bagaimana Bapak tetap menjaga hubungan pribadi Bapak dengan Tuhan? Jadi kami hanya terima KKR kalau di luar kota itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Itu pun Kamis selalu ditolak. Kalau memang bisa ditolak Senin sampai Rabu. Iya. Setelah itu kita kan pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya pasti puasa. Sampai sekarang pun ini puasa. Jadi boleh dikatakan di Jakarta itu setiap hari saya puasa. Iya. Jadi saya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan untuk menikmati realita Yesus dalam hidup saya. Iya. Nah, Pak, Bapak kan juga banyak pelayanan di kesembuhan ya Pak ya, kesembuhan ilahi lah, mukjizat lah itu ya. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan kepada para penonton nih Pak, kan ada yang masih skeptis menurut saya pasti nih Pak. Itu apa benar enggak sih kesembuhan ilahi itu gitu loh Pak? Apa ini hanya apalah gitu loh. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk menjelaskan kepada orang yang masih ragu dengan kesembuhan ilahi dan mukjizat ini Pak? Kan saya banyak dengar ya, karena saya juga banyak teman-teman dari berbagai denominasi. Wah, itu mukjizat hanya zaman dulu, sekarang udah nggak ada atau Pak. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini Pak supaya semua pada mengerti nih Pak? Ya, jadi Ibrani 13 ayat 8 bilang Yesus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, selamanya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kata Lukas 1 ayat 37. Jadi Markus 9 ayat 23 juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi artinya kita juga diberi kuasa untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Kalau untuk menjelaskannya begini ya, sederhana saja. Waktu zaman Yesus, 1 menit pun yang Yesus buat itu sebenarnya nggak bisa dibuktikan. Hanya diceritakan oleh para rasul. Tapi banyak juga yang percaya. Kalau sekarang saya menjelaskannya gampang. Lu nggak percaya, lihat TikTok. Lu nggak percaya, lihat nih.
Ya, di YouTube. Udah ada bukti otentiknya, Pak ya? Udah ada bukti. Betul. Jadi betul. kalau mereka masih tetap nggak percaya, memang dia bukan manusia yang memang untuk percaya. Gitu. Iya, iya. Ya. Ya. Jadi menurut Bapak kan itu mukjizat. Kesembuhan ilahi itu sampai saat ini pun masih terjadi gitu ya. Oh, masih terjadi. Masih terjadi kan ya. Masih Tuhan masih melakukan itu kan. Melakukan itu. Karena yang datang ke rumah kesembuhan ini ya setiap minggu itu dari Jabodetabek, Sabang, Merauke, Miangas-Lote, bahkan dari mancanegara, bahkan orang Yahudi pernah datang pakai paspor Amerika. Artinya itu nggak bisa rekayasa. Iya. Karena itu di depan orang rame, ratusan orang, bisa 200 lebih. Jadi nggak bisa rekayasa. Karena ada yang memang bilang, wah itu rekayasa, itu dibayar. Bagaimana saya bayar orang ratusan itu? Dari mana uang saya? Iya. Gitu. Betul. Ya, jadi ini memang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak ini. Betul. Ya. Ya, karena biar para penonton juga mendengar Pak ya kesaksian benar-benar ini yang Bapak alami. Nah, Bapak kan sekarang mulai merintis pelayanan yang unik lah menurut saya ya Pak ya, dengan dikenalkan gereja tanpa tembok, 1000 pintu dan rumah kesembuhan gitu loh Pak. Apa sih Pak visi dari pelayanan Bapak ini Pak? Ya, jadi dulu Pak, saya memperkenalkan Yesus itu harus turun bis, naik kereta, turun kereta, ke jalan-jalan. Iya. Sekarang di rumah kesembuhan, orang yang datang Pak. Saya nggak panggil orang datang. Jadi rumah kesembuhan ini bukan hanya untuk agama tertentu. Jadi di situ ada Islam, Buddha, Hindu. Oh, ini bebas ya Pak ya? Bebas. Tapi tidak pernah mereka maksudnya kalau mereka minta langsung doakan, saya tidak mau. Kita ibadah dulu. Karena memang ini kesembuhan dari Yesus. Bukan saya pengobatan. Memang ini KKR kesembuhan ilahi. Gitu. Jadi pusatnya memang Kristus, bukannya Bapa ya. Jadi mereka jangan berharap kepada Bapa, sebenarnya mereka berharap pada Tuhan Yesus ya. Ya, itu sebabnya banyak saudara-saudara kita yang Muslim datang, mereka mungkin karenanya lihat TikTok, nggak lihat YouTube-nya yang sampai 6 jam 7 jam, jadi pikir mereka langsung didoakan. Tapi para asyir di depan kasih penjelasan. Di sini bukan pengobatan, tapi KKR kesembuhan ilahi. Akhirnya puji Tuhan mereka paham dan mereka ikut. Itu di mana Pak? Di Perumahan Taman Kencana Blok D2 nomor 6 Cengkareng, Jakarta Barat. Cengkareng ya. Jadi kalau yang mau datang silakan. Silakan. Ini dari latar belakang agama apapun boleh. Gitu ya. Makanya sekarang ada yang selalu komen tuh, ini gereja Pancasila. Tapi kita tetap meninggikan Yesus. Iya, benar. Pusatnya tetap Yesus ya. Nah, Pak, ketika Bapak melayani ini, Pak, udah berapa tahun ini, Pak? Jadi kalau yang di rumah kesembuhan ini sudah ada 2 tahun. Tapi kalau gereja tanpa tembok sudah 8 tahun. Lebih lama itu ya? Lebih lama. Itu hanyakah ada di Cengkareng ini, ataukah Bapak bangun juga di tempat-tempat lain? Gereja tanpa tembok apa sih maksudnya Pak? Oke. Kan begini, banyak orang berpikir bahwa wah, ini sudah ada salib, ada gedung, ada orang kumpul, ini gereja. Padahal itu gedung, tempat orang berkumpul. Karena kalau kita baca Matius 16 ayat 13, Yesus berkata, di atas batu karang aku mendirikan jemaatku. Itu dalam bahasa aslinya eklesia, kumpulan orang percaya. Jadi gereja tanpa tembok ini saya bangun walaupun nggak ada temboknya. Kenapa dikatakan gereja tanpa tembok? Karena nggak ada temboknya.
Oh, ini jadi bukannya gedung gereja? Bukan. Oh, 1000 pintu karena pintunya banyak, Pak. Masuk dari mana-mana bisa. heeh. Nah, jadi Jadi ini berupa apa, Pak? Supaya ada bayangan nih. Ini hanya di tempat terbuka gitu. ya ini di kolong, Pak. Oh, di kolong. Iya. Tapi yang hadir ratusan orang. Oh, Bisa iya. 150, bisa Iya. lebih. Heeh. Jadi ini ya juga mereka dari berbagai macam agama dulunya. iya. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu banyak yang sudah mengikut Yesus Oh, puji gitu ya. Di sini kita tidak ada khusus untuk memanifestasikan kuasa Tuhan dalam kesembuhan. Iya, iya. Tapi khusus hanya melayani orang-orang yang termarginalkan Iya, atau orang-orang yang di jalanan, Pak. Iya, iya. Begitu, Pak. Nah, ketika Bapak melayani ini, Pak, memang Tuhan memanggil Bapak gini loh, Pak. Bapak merasa ini yang panggilan Tuhan gitu loh. Mungkin kan Bapak bisa membangun gereja yang besar, yang dari jemaat yang menengah ke atas Ya. gitu loh. Tapi kok Bapak mau melayani ini Ya. gitu loh, Pak? Ya, begini, Pak ya. Ya. Ya, ada beberapa kali kita dipanggil pejabat, Iya. sekalipun ketika ada pelayanan gereja tanpa tembok kita Iya. tolak. Oh. Kita lebih memilih gereja tanpa tembok. Seperti kemarin hari Iya, Kamis, iya. Bu Wamen, Iya. ya wakil menteri, ya mau ketemu kita pelayanan gereja tanpa tembok hari ini. Iya, iya. Ya kita atur waktunya. Begitu juga ada beberapa sekjen seperti itu. Jadi artinya sekalipun saya sekarang ya bisa punya akses pelayanan di tempat-tempat yang boleh dikatakan dianggap orang wow lah. Iya, iya. Tapi untuk gereja tanpa tembok ini prioritas buat saya. Oh, iya. Tetap prioritas itu ya, Prioritas. Pak. Luar biasa nih. Pak, ini menengok kembali ya perjalanan hidup Bapak dari sebelum mengenal Tuhan sampai sekarang sudah melayani Tuhan, Pak. Apa sih yang Bapak rasakan? Perubahan besar apa yang Bapak rasakan saat ini, Pak? Dari masa lalu ya, sebelum Bapak mengenal Tuhan yang di penjara itu, Ya, Pak. ya. Hanya simple, Pak. Iya. Jawabannya singkat sekali. Iya. Yang saya rasakan, saya punya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Itu yang berbeda ya Ya, sebenarnya. di dalam hati saya. Oh, Yang kedua, saya punya kepastian. Oh. Kalau saya nanti meninggalkan bumi ini, saya bersama Yesus dalam kerajaan. Walaupun sekarang saya sudah dalam kerajaannya. iya, iya. Ya, itu yang Itu paling ya. Membedakan ya, Pak. membedakan. Oh, iya, Pak. Nah, kemudian Bapak ke depan nih, Pak. Apa sih yang Bapak ingin capai lagi ke depan nih, Pak? Atau Ya. visi apa yang Tuhan berikan Bapak untuk 5-10 tahun lagi ke depan? Ya, jadi kerinduan saya bisa merangkul beberapa orang yang memang rindu untuk juga melayani kesembuhan. Maksudnya melayani dalam karunia kesembuhan. Iya. Tentu karunia itu dari Tuhan. Iya, iya. Tapi kadang orang nggak tahu kalau dia punya karunia kalau tidak kita ajak bersama-sama dan berlatih dan Iya, praktek langsung di Iya, lapangan iya, iya. kan begitu. Mungkin Tuhan udah memberikan itu ya, karena dia nggak pakai karena itu ya, Pak. nggak Bisa pakai. gitu ya? Bisa gitu, Pak. Jadi kerinduan saya mau buat sekolah, Iya. tapi fokusnya kepada karunia kesembuhan. Oh, iya. Dan ya kedepannya ini saya berharap supaya rumah kesembuhan ini ya bisa menjadi besar. Iya. Karena sekarang 300 orang aja sudah sempit, Pak. Oh, Karena kan banyak yang pakai kursi roda. iya, iya. Jadi kita sekarang ya pakai yang ada saja dulu. Iya, iya. Gitu. Ya, Tuhan akan berikan lagi kan nanti ya. Ya. Nah, Pak, kemudian
legacy atau warisan apa yang ingin Bapak tinggalkan buat generasi muda nih Pak di Indonesia saat ini, terutama buat anak-anak Tuhan yang masih muda saat ini Pak? Apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan buat anak-anak muda? Ya, jadi kunci kesuksesan, keberhasilan itu bukan karena kita sekolah tinggi secara formal, atau bukan karena kita itu keturunan orang kaya, atau karena kita punya relasi banyak. Tapi kunci kesuksesan adalah takut akan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Itu ya, kuncinya, itu kunci kesuksesan. Ya. Karena ya simpel saja ya. Kalau dunia bisa kasih kepintaran, masa Yesus nggak bisa kasih? Iya. Kalau dunia bisa kasih kecerdasan, masa Yesus nggak bisa kasih? Kan begitu. Kalau dunia bisa kasih yang lain-lain, Yesus juga bisa kasih. Makanya sering saya bilang, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus. Apa-apa yang Yesus punya itu punya saya. Begitu. Wah, luar biasa. Nah Pak, ini pesan-pesan Bapak buat para penonton nih Pak, yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan lah, terutama yang lagi sakit juga Pak, kan pelayanan Bapak banyak di kesembuhan. Nah kemudian mereka yang mengalami sakit penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak sembuh, atau mereka yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pelayanan, pekerjaan atau apapun Pak. Silakan Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak, pesan-pesan buat mereka Pak. Hanya satu, karena Tuhan Yesus berkata di Lukas 18 ayat 8, kalau aku datang ada nggak iman di bumi? Jadi iman ini musuhnya realita, musuhnya kondisi, musuhnya situasi dan keadaan. Ya makanya iman akan mengalahkan segala-galanya. Sebab itu tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi ya pesan saya tetap punya iman di dalam Yesus. Karena iman di dalam Yesus yang menyelamatkan, iman di dalam Yesus yang menyembuhkan. Jadi begini, sejak kecil kita sudah didoktrinasi bahwa kalau sakit pilek itu gampang obatnya. Tapi kalau kanker stadium 4 ini sulit. Sulit. Segitu ya. Segitu. Karena kita sudah didoktrin. Padahal bagi Yesus menyembuhkan pilek, menyembuhkan kanker stadium 4 sama aja Pak. Bukan berarti kalau kanker stadium 4 harus 4 kali diembus terus ini sembuh. Sama aja Pak. Sama ya. Ya bagi Tuhan tidak ada bedanya ya. Tidak beda. Tapi manusia yang membedakan itu. Ini penyakit ringan, betul, gitu betul. ya. Bagi yang mungkin dalam situasi kondisi ekonomi yang terpuruk, Tuhan kan sudah janji buat kita, Dia akan tetap menyertai kita, bahkan Dia tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia. Jadi sering saya katakan, Yesuslah masa depanku, Yesuslah hartaku, Yesuslah kekayaanku, Yesuslah kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Luar Jadi biasa. kuncinya percaya. Percaya. Oke, luar biasa Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Apa ayat favorit dari Pak Pendeta Lubis ini Pak? Ayat favorit saya Filipi 1 Pak, ayat 21 saya bacakan nih Pak. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ayat favorit saya Pak. Jadi begini ya, hidup bagi Kristus, mati untung. Artinya mati aja untung, hidup lebih untung harusnya. Iya, luar biasa nih Pak. Waduh, terima kasih Pak. Sudah banyak bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup Bapak dan perjalanan hidup Bapak kepada
para penonton Pak Menembus Waktu. Pak, sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Bapak untuk berdoa buat para penonton Menembus Waktu dan siapapun yang melihat video ini, Pak. Mereka sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka, Pak. Saya mohon Bapak untuk mendoakan mereka, ya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas semua mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit sembuhkan, yang bermasalah beban berat angkat, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, yang berseteru Tuhan perdamaikan, yang bimbang ragu Tuhan kuatkan. Urapi mereka Tuhan supaya mereka tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam mereka. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat yang coba ingin memutarbalikkan kebenaran firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Oke, dan berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian Pak Pendeta Risuli Lubis yang luar biasa. Pelayanannya unik karena gerejanya tanpa tembok, artinya di bawah kolong jembatan, dan dia terbuka ya melayani orang-orang yang miskin, papa, kaum duafa yang termarginalkan di Jakarta ini. Dan sekarang kita melihat beliau punya rumah penyembuhan ya, rumah kesembuhan, dan itu dilakukan beliau dengan sungguh-sungguh karena beliau tidak mau menjadi dukun, tapi beliau mau memuliakan nama Kristus supaya setiap orang yang datang untuk menerima doa kesembuhan betul-betul mengikuti ibadah dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Luar biasa sekali, dan keluarganya telah bertobat lahir baru. Dari bapaknya, ibunya, dan seluruh anggota keluarganya, adik kakaknya, dan mereka semua menjadi penyembah Tuhan. Luar biasa sekali pelayanan beliau ini, dan kita berdoa supaya Bapak Pendeta Risuli Lubis tetap sukses di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, sehat, dan dia menjadi berkat besar bagi Indonesia, bagi banyak orang, karena beliau telah membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Tetaplah setia bersaksi, tetaplah setia bersyafaat, berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.